Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Deliana SEAKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Internal. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resiko fraud. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu terdiri dari saya sendiri, Mai Ariska Nasution, yang bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya, Sana Wulisi Hombing, yang bertugas sebagai pemateri kedua. Kemudian rekan saya yang terakhir, Agung Mareja Pangestu, yang bertugas sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke pemaparan materi. Untuk mengetahui resiko fraud, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fraud. Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi ataupun kelompok, di mana tindakan yang disengaja ini telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Nah, kemudian fraud ini ternyata mempunyai banyak makna loh teman-teman. Berbagai makna yang tergandung di dalam fraud itu sendiri seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikan fakta yang ada, dan menghilangkan barang bukti secara sengaja. Wah, ternyata banyak teman-teman makna dari fraud ini. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari fraud dan makna dari fraud itu sendiri, kemudian materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa manusia melakukan fraud. Ada beberapa alasan mengapa manusia melakukan fraud. Alasan yang pertama yaitu karena mereka menghadapi tekanan yang luar biasa atau fraud. Tekanan yang luar biasa ini atau pressure timbul karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain, atau dalam istilah pressure, non-shareable financial needs. Karena adanya kebutuhan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tekanan yang dapat menimbulkan fraud. Jalan keluar yang harus diambil oleh suatu organisasi adalah pada tahap rekrutmen pegawai melalui wawancara dan pemeriksaan melatar belakang, sehingga kejadian yang serupa seperti fraud ini tidak akan berulang di kemudian hari. Kemudian yang kedua yaitu perceived opportunity, adanya peluang untuk melakukan fraud. Artinya, meskipun adanya kebutuhan akan uang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, namun jika tidak ada peluang, maka fraud ini tidak akan dapat dilakukan. Sistem pengendalian internal yang andal, pelaksana yang cermat, dan tidak dapat disuap, serta auditor internal yang awas dan tidak dapat disuap adalah contoh-contoh untuk menekan opportunity ini. Dan yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini berhubungan dengan penerapan etika, pengetahuan mengenai hal yang baik dan yang buruk. Solusi dari masalah ini dapat dipraktikkan dengan ajaran agama, yakni mempraktikkan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal yang dilarang. Kemudian dapat kita lihat di slide ini terdapat segitiga kecurangan, yang dimana fraud atau kecurangan itu berawal dari tiga hal. Yang pertama, adanya kesempatan atau opportunity, dan yang kedua, adanya kebutuhan atau tekanan atau pressure, dan yang ketiga, adanya rasionalisasi, yakni pembenaran terhadap tindakan ilegal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fraud, makna dari fraud, dan mengapa manusia melakukan fraud, mari selanjutnya kita akan membahas apa itu resiko fraud. Resiko fraud adalah resiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau instansi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi.
di mana kerugian materi ini diukur dari segi nilai finansial dengan mengacu kepada mata uang yang dipakai. Sedangkan kerugian non-materi ini menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik kepada perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis fraud. Ada 3 jenis fraud atau kecurangan yang utama yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu pernyataan palsu. Pernyataan palsu ini umumnya melibatkan pemalsuan laporan organisasi keuangan, misalnya melebih-lebihkan pendapatan dan mengecilkan beban atau kewajiban. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, misalnya menggelapkan pendapatan, mencuri persediaan, atau penipuan pengajian. Dan yang ketiga, yaitu korupsi. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata korupsi ini. Korupsi ini banyak dan sering terjadi di instansi pemerintahan maupun di perusahaan, di mana penipu secara tidak sah untuk diri sendiri atau orang lain bertentangan dengan kewajiban mereka kepada pemberi kerja mereka atau hak-hak lain, misalnya suap atau konflik kepentingan. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk fraud. Pada dasarnya, fraud atau kecurangan ini memiliki banyak bentuk seperti yang pertama, intentional error atau kekeliruan yang disengaja. Kekeliruan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing atau merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapatkan kredit dari bank, dan cek quitting atau saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga rasio lancar terlihat baik-baik saja. Yang kedua, ada unintentional error atau kecurangan yang tidak disengaja. Kecurangan yang terjadi secara tidak sengaja atau kesalahan manusiawi, misalnya salah menjumlah atau penerapan standar akuntansi yang salah dikarenakan ketidaktahuan. Yang ketiga, ada collusion. Kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang yang terlibat, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Misalnya terjadinya kolusi antara bagian pembelian, gudang, keuangan, dan pemasok dalam pembelian bahan atau barang. Kemudian bentuk-bentuk fraud yang lainnya yaitu yang keempat ada false promise, yaitu suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janjinya tersebut. Yang kelima ada employee fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari office boy yang memainkan bon pembelian makanan sampai dengan pegawai yang memasukkan pengeluaran pribadi untuk keluarganya sebagai biaya perusahaan. Yang keenam, manajemen fraud, yakni kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah, misalnya manipulasi pajak dan manipulasi kredit bank. Yang ketujuh, organized crime, yakni kejahatan yang terorganisasi, misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya, di mana si pelaksana ini akan mendapat bagian 10%. Yang kedelapan, yaitu ada computer crime, yakni kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. White collar crime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi atau kalangan atas, misalnya mafia tanah, atau paksaan secara halus untuk melakukan merger dan lain-lain. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sanauli Siombing. Kepada Sanauli Siombing, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu penanganan fraud oleh fungsi auditor internal.
Berikut ini disajikan beberapa prinsip utama untuk secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani risiko fraud. Yaitu ada prinsip pertama dengan terjemahan bebas sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Prinsip kedua yaitu dengan terjemahan bebas yaitu paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Prinsip ketiga yaitu dengan terjemahan bebas, teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko-risiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsip keempat yaitu terjemahan bebas, teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah risiko yang sudah terjadi. Prinsip kelima itu dengan terjemahan bebas yaitu proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi dan pendekatan yang terkoordinasi untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan perbaikan. Seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa fraud yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Kemudian penilaian risiko kecurangan. Adapun langkah-langkah penting dalam proses penilaian risiko fraud yaitu yang pertama, identifikasi dulu risiko fraud bawaan. Kemudian penilaian terhadap dampak dan kemungkinan dari risiko yang teridentifikasi. Dan yang ketiga itu pengembangan tanggapan terhadap risiko yang memiliki dampak yang tinggi dan kemungkinan untuk menghasilkan hasil yang di luar toleransi manajemen. Penilaian risiko biasanya mencakup yaitu yang pertama, personil akuntansi dan keuangan, yaitu untuk membantu mengidentifikasi pelaporan keuangan dan menjaga skenario keuangan kas. Yang kedua itu personil bisnis non-finansial. Dengan meningkatkan pengetahuan mereka setiap harinya tentang operasional, interaksi pelanggan dan vendor, dan skenario kecurangan industri terkait lainnya. Yang ketiga itu personil hukum dan kepatuhan. Mengidentifikasi skenario yang mungkin termasuk potensi kriminal, perdata, dan kewajiban-kewajiban hukum. Yang keempat itu personil manajemen risiko. Membantu mengidentifikasi pasar dan jaminan dari skenario kecurangan tersebut dan memastikan penilaian risiko kecurangan terintegrasi dengan penilaian risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima itu ada auditor internal, yaitu orang yang memiliki pemahaman tentang skenario risiko kecurangan dan kontrol terhadap risiko kecurangan tersebut. Yang keenam itu ada pihak internal atau eksternal lain, yaitu dapat memberikan keahlian tambahan untuk atau melalui latihan. Kemudian, respon terhadap risiko kecurangan. Konsep KOSO IRM telah menguraikan 4 kemungkinan respon terhadap risiko, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, ada jika sebuah risiko sangat tidak dapat ditolerir, di mana suatu organisasi juga tidak memperbolehkan suatu kejadian terjadi, maka manajemen mungkin harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghindari risiko. Yang kedua, jika organisasi memiliki sedikit atau tidak memiliki toleransi terhadap risiko, tetapi tidak dapat menghindarinya tanpa merugikan dan mempengaruhi tujuan, maka kontrol akan dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden atau dampak yang akan terjadi. Hal ini akan dicapai dengan membentuk perpaduan yang tepat dari pencegahan dan kontrol deteksi. Yang ketiga itu ada jika sebuah organisasi berkeinginan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko, tetapi tidak percaya bahwa mereka memiliki keterampilan atau pengalaman untuk melakukannya secara efektif dan efisien. Maka mereka diperbolehkan untuk berbagi atau share pencegahan dan kontrol deteksi operasinya dengan organisasi yang lebih siap untuk mengeksekusi kontrol tersebut. Yang keempat itu ada jika terjadinya risiko sangat ditolerir,
Manajemen dapat memutuskan untuk menerima risiko pada tingkat tersebut dan tidak melakukan berbagai upaya tertentu untuk mengelola risiko tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya. Penyebab terjadinya kecurangan atau fraud. Penyebab terjadinya kecurangan menurut JSR Venables dan KW Implay dalam buku Internal Audit 1988 halaman 424 mengemukakan kecurangan terjadi karena penyebab utamanya. Yang pertama, penyembunyian atau concealment, kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. Yang kedua, kesempatan peluang atau opportunity. Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi. Yang ketiga, motivasi atau motivation. Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan atau kerakusan dan motivator yang lain. Yang keempat, daya tarik atau attraction. Sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku. Dan yang terakhir, keberhasilan atau sukses. Pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur, baik menilai penuntut atau deteksi. Selanjutnya adalah penyebab sekunder. Yang pertama itu hubungan antara pemberi kerja atau pekerja yang jelek, yaitu saling kepercayaan dan penghargaan yang telah gagal. Pelaku dapat mengemukakan alasan bahwa kecurangan hanya menjadi kewajibannya. Yang kedua, pembalasan dendam atau revenge. Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut. Yang ketiga, tantangan atau challenge. Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk memukul sistem sehingga mendapatkan suatu arti pencapaian atau a sense of achievement atau pembebasan frustasi atau relief of frustration. Selanjutnya itu fraud guide, menguraikan elemen-elemen umum yang dapat memainkan peran penting dalam mencegah fraud, yaitu yang pertama, melakukan investigasi latar belakang, yang kedua, memberikan pelatihan anti-fraud, yang ketiga, mengevaluasi kinerja dan kompensasi program, yang keempat, melakukan wawancara keluar, yang kelima, otoritas batas, dan yang terakhir, transaksi tingkat prosedur. Masuk ke mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud saling berkaitan, tetapi berbeda konsep. Pencegahan atau prevention meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan berkomunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Sedangkan pendeteksian fraud memusatkan kegiatan dan teknik-teknik secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Teknik-teknik pencegahan tidak menjamin bahwa fraud tidak akan dilakukan, karena teknik merupakan lini pertahanan pertama dalam menekankan risiko fraud. Salah satu kunci untuk mencegah fraud adalah mempromosikan kesadaran mengenai fraud atau fraud awareness dari tingkat dewan ke bawah yang meliputi seluruh organisasi, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi. Karena kesadaran tentang kemungkinan terjadinya fraud dikombinasikan dengan pengendalian yang mencegah dan pengendalian yang menemukan akan meningkatkan efektivitas program manajemen risiko fraud dengan menunjukkan bahwa pengendalian yang mencegah memang berfungsi seperti dirancang dan dengan menemukan fraud jika memang terjadi. Meskipun dapat memberikan bukti bahwa terjadi fraud atau sedang berlangsung, pengendalian menemukan tidak dimaksudkan untuk mencegah fraud. Terakhir kita akan membahas mengenai investigasi dan tindakan perbaikan atau investigation and corrective action. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak atau absolute assurance bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara cepat, tanggap, kompeten, dan rahasia atau confidential menangani yang pertama, penilaian atau review atas kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. Yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. Yang ketiga, penyelesaian masalah ketidakpatuhan dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Sekian dari materi saya, terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4 mengenai risiko fraud. Semoga dari hasil presentasi yang telah kami bawakan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Saya Mai Ariska Nasution selaku moderator, memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.